Jadi gimana ya? Itu diagungkan sebagai hal yang keramat tuh kayak ibu itu suci, alam itu suci seperti itu. Nah, salah satu pandangan ekofeminisme itu seringkali menyoal persoalan ya ibu bumi itu tadi yang tadi saya bicarakan atau yang biasa disebut sebagai feminisasi alam. Nah, yang dimaksud ibu bumi itu seperti apa? Nah, itu kan bumi itu kan tanah. Nah, tanah itu kan punya sifat sebagai asal dari keberlangsungan hidup. Seperti perempuan lah yang melahirkan manusia baru ke dunia. Ya, ibu bumi itu seperti itu, tanah yang memberikan kehidupan kita lewat lewat tumbuhan, tanaman. Nah, eh, ibu bumi itu kalau di Indonesia kurang begitu umum ya. Biasanya itu ibu bumi itu sering lebih dikenal dengan istilah ibu pertiwi. Nah, ibu bumi, kata bumi ini sendiri, itu kan kalau kita tarik dari bahasa Latinnya itu, terra itu memiliki arti feminin, yang artinya tanah, lalu patria itu juga feminin, tanah air. Nah ini nanti lalu jadi kata natus, itu juga perempuan. Jadi hal yang berkaitan dengan bumi itu, kalau dalam bahasa Latin itu selalu punya apa punya perempuan ya, maksudnya selalu berkaitan dengan perempuan gitu. Nah, pandangan umum ini yang akhirnya membuat ibu bumi itu seperti alam. Ibu yang pada umumnya itu bisa berbuat baik, tapi juga bisa merusak. Dalam artian baik itu ya, uh, ibu bumi itu melahirkan tanaman, tanah itu memberi kita makan, tapi juga ibu bumi atau alam itu juga ngamuk. Karena itu alam itu juga butuh kontrol dari manusia itu sendiri. Nah, terus bagaimana pandangan ekofeminisme terhadap ibu bumi itu uh, ada kita balik ke pandangan umum dulu ya. Ibu bumi itu menjadikan seakan-akan manusia dan perempuan dan alam itu sama seperti lemahnya, perlu dilindungi oleh laki-laki. Jadi kalau perempuan perlu dilindungi oleh laki-laki, alam itu perlu dilindungi oleh manusia. Lalu yang kedua itu feminisasi alam, dan perempuan itu disamakan dengan alam. Contohnya nih, kalau kita tahu istilah ayam kampus, itu kan kesannya ya apa namanya, perempuan itu kayak kayak hal yang ada di alam, kayak hewan gitu kan. Terus yang ketiga itu ibu bumi itu seakan-akan menjadikan perempuan lah yang harus merawat alam, padahal kan tugas merawat alam itu nggak hanya pada perempuan aja, tapi juga laki-laki. Nah, salah satu yang mengkritisi istilah ibu bumi itu Greta Gard. Jadi dia tuh di buku di papernya tentang Toward a Core Ecofeminism itu mengatakan kayak gini. Kristianitas telah digunakan baik sebagai otorisasi maupun mandat untuk melakukan subordinasi pada perempuan, alam, masyarakat kulit berwarna, hewan, dan queer. Nah, pandangan ini mengisyaratkan perempuan dan alam itu jadi lemah karena budaya patriarki. Jadi kayak jadi karena budaya patriarki itu melakukan interpretasi pemikiran Kristen untuk menjadi superioritas. Dengan demikian, bagaimana awal munculnya istilah ibu bumi? Apakah benar seperti yang disampaikan Greta Gard karena pengaruh Kristianitas? Nah, kalau menurut saya sih enggak ya. Tapi coba kita lihat. Nah, kita narik awalnya. Jadi ketika saya punya persoalan tentang ibu bumi itu tadi, apakah benar karena Kristianitas seperti yang disampaikan oleh Greta Gard gitu kan, diinterpretasi oleh patriarki, apa namanya, jadi Kristen itu digunakan interpretasinya gitu, apakah benar? Nah, setelah saya tarik ke mitos-mitos, itu ada beberapa mitos sih, itu kayak mitos tentang perempuan yang namanya Selu itu di suku Cherokee di Amerika Serikat. Ini yang digunakan oleh Greta Gard menceritakan tentang ibu bumi. Lalu Dewi Sri itu biasa di Sunda ataupun di Jawa. Demeter dan Persephone di Yunani. Dan ini yang baru saja saya temukan ternyata di Lama Holot, Flores Timur itu juga ada, namanya Tenuwojo. Tenuwojo ini kalau di Jawa sebenarnya sama sih seperti Dewi Sri. Nah, dari beberapa kisah ini
Jadi ceritanya gini, kalau kalau Selu dan Tenuwujo itu sama sih, ada perempuan eh, waktu itu lihat daerah sekitarnya itu nggak bisa makan, lalu dia mengorbankan dirinya sendiri, orang yang dia nyuruh orang lah, nanti saya tolong dibunuh, lalu setelah saya dibunuh, tolong badan saya dipotong-potong, setelah dipotong-potong, badan saya ini dibuang ke segala arah, tunggulah beberapa hari kemudian, nanti dari situ akan tumbuh tanaman, mulai dari jagung, beras, dan lain sebagainya. Terus lalu kalau Dewi Sri ya, seperti yang kita tahu lah tentang uh, Dewi pemberi beras kayak gitu. Nah, dari sini kita dapat gambaran bahwa pertama perempuan itu dekat dengan alam. Jadi hubungan antara perempuan dengan alam itu barengan gitu. Terus yang kedua, perempuan itu yang berkorban bagi masyarakatnya agar bisa hidup. Jadi karena si Selu dan si Tenuwujo ini mati gitu kan, masyarakat sekitar jadi bisa makan. Jadi perempuan itu yang harus berkorban. Kayak gitu kira-kira. Terus, nah, budaya ini kalau kita lihat kan antara Amerika, antara Sunda, Jawa, Yunani, bahkan Flores itu kan nggak saling terhubung ya. Tapi kok punya cerita yang sama gitu kan. Nah, ini yang menyamakan mereka tuh apa? Ternyata mereka semua itu punya yang namanya budaya pertanian. Ah, sebelum budaya pertanian tuh apa sih yang terjadi pada manusia gitu kan? Manusia itu ternyata masih berburu dan meramu. Biasanya tuh laki-laki yang pergi berburu, perempuan yang tinggal di rumahnya karena harus jaga anak-anaknya kan dari serangan hewan buas. Dulu juga perempuan itu ya ketika ditinggal laki-lakinya untuk berburu, si perempuan ini kan apa gitu kan, belum tentu juga ketika laki-laki itu berburu dia pulang itu tuh bawa buruan, bisa jadi mereka nggak bawa buruan karena memang eh, tempat yang saling terbatas ataupun permasalahan iklim dan lain sebagainya. Nah, perempuan ini ternyata pergi ke hutan ambil ambil sayuran ataupun ini, terus mereka bercocok tanam, mencoba untuk bagaimana caranya biar bisa hidup. Kadang-kadang mereka juga nangkepin tuh hewan-hewan kecil gitu kan, lalu mereka coba untuk beternak, ternyata mereka berhasil nih, oh saya bisa bisa survive nih dengan cara beternak, bercocok tanam. Nah, ini juga yang akhirnya kata agriculture itu muncul dari bahasa Latin ager yang artinya lapangan atau tanah, dan kultura artinya pertanian atau budidaya. Dari kata agriculture ini nanti akhirnya memunculkan kata kolere, mengelola, membudidaya, dan menghuni untuk pemujaan terhadap penjagaan. Kolere ini yang nanti akhirnya memunculkan kata culture, seperti itu. Nah, pada zaman berburu dan meramu ini, karena laki-laki itu keluar dan perempuan ini pada berkelompok bersama gitu, saat itu kalau kita kenal sekarang itu kan kepala suku itu biasanya laki-laki. Nah, kalau di saat itu kepala suku itu malah perempuan, dan kepala suku itu juga sekaligus dukun yang mengobati penyakit. Dia juga yang yang mengatur segala kebutuhan hidup seluruh tribe itu, seluruh suku itu, termasuk nanti laki-laki itu harus ngapain atau ditugaskan apa, itu yang bagi kerjaan gitu tuh perempuan, dan biasanya mereka itu disebut saman kayak gitu. Saman seperti yang kita kenal sekarang ya, saman antara dukun sekaligus juga kepala suku, bukan hanya sekedar saman sebagai dukun gitu lah. Lalu yang kedua, setelah saya lihat dari mitos lalu kemudian saya runut jadi budaya pertanian, ternyata ada permasalahan kedua, yaitu setelah mereka sudah menetap, sudah tinggal di satu tempat, sudah menunjukkan budaya mereka, lalu ada muncul lagi tahap selanjutnya itu ketika orang-orang itu berlayar, meninggalkan, laki-laki itu berlayar meninggalkan kampung halamannya. Di situ mulailah tuh
apa namanya, penamaan badai, penamaan fenomena alam itu dengan nama-nama perempuan kayak badai Katarina ataupun Aurora, terus istilah bumi pertiwi. Nah, kalau kata irigere kan bahasa itu tidak universal maupun netral atau juga tidak teraba. Tidak ada skema linguistik yang hadir sejak dahulu dalam benak setiap penutur. Tetapi setiap zaman mempunyai kebutuhan yang khas menciptakan berbagai gagasan dan menanamkannya sebagai sesuatu yang kodrati. Gagasan tertentu lebih kuat bertahan daripada yang lain. Sehingga dengan demikian yang bahasa yang tidak universal itu menjadikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dilihat oleh pelaut tadi itu dinamakan nama-nama perempuan. Nama-nama yang fenomena alam itu jadi nama-nama perempuan karena mereka itu, karena laki-laki yang ada dalam perahu ini itu tuh kayak rindu akan tanah kampung halamannya, rindu akan apa yang telah mereka tinggalkan. Ini dijelaskan dengan cantik oleh Romo Heri dan sekarang saya sedang mengingatnya. Jadi kesimpulannya itu, kesimpulan dari yang saya tangkap, jadi ibu bumi itu berujung pada feminisasi alam itu karena kecelakaan. Jadi bukan sesuatu yang emang disengaja. Ya udah ibu bumi itu ya udahlah didekatkan dengan perempuan, enggak. Sebenarnya kejadiannya ya karena memang panjangnya suatu peradaban itu akhirnya perempuan itu memilih untuk tinggal itu tadi sih yang akhirnya berawal dari kecelakaan. Jadi patriarki tidak berniat untuk melakukan interpretasi pemikiran Kristen untuk menguatkan posisinya. Namun jika pada masa kolonialisasi pada akhirnya itu digunakan bangsa Eropa untuk melakukan dominasi kelas, nah hal tersebut beda persoalan dan tidak dibahas oleh buku yang sedang saya buat itu. Nah, apa sih yang ingin saya tekankan dari tulisan buku ini? Ya, mari kita rayakan pilihan perempuan-perempuan dahulu yang rela tinggal di rumah agar hidup kita tidak berpindah-pindah dan akhirnya kita memilih hidup memiliki budaya yang hidup seperti saat ini. Jadi tanpa mereka, tanpa perempuan-perempuan itu, mungkin kita saat ini masih berburu dan meramu. Kira-kira seperti itulah penjelasan saya. Gitu, mungkin ada pertanyaan dan pasti banyak pertanyaan sih. Gitu kan Nur Aini dan teman-teman yang lain. Maaf ya, belibet. Udah lama.